Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya kasih Kristus senantiasa beserta dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mensyukuri segala penyertaan Tuhan dalam setiap bentuk kehidupan kita. Saat ini kembali kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah di pelataran rumah Allah kita. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Pelayan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferdinand Tambun dengan tema upah keberanian maju bersama Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama dan kedua, indahnya saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Adapun yang menjadi dasar ibadah Minggu pagi hari ini sebagai nats pembimbing diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu,
dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. NKB 73, kasih Tuhanku lembut, kita nyanyikan meresponi nats pembimbing. Dosa. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur kepadanya, dan dengan sungguh-sungguh kita bertobat, sehingga kita dimungkinkan untuk dapat melakukan kehendak-Nya di dalam terang firman Tuhan. Ya Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa seringkali kami memberontak kepadamu. Kami lebih menuruti keinginan daging, firman-Mu kami kesampingkan, kehendak diri sendiri menjadi pandu kami. Seringkali kami juga menyakiti hati sesama sehingga damai sejahtera menjadi pudar. Ya Allah Pemelihara, kadangkala kami kurang bersyukur atas segala pemberian-Mu bagi kami. Jika terjadi kemalangan, kami lebih cepat menyalahkan keadaan. Kadangkala kami juga dipenuhi keegoisan, sehingga tidak menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Ya Allah Pembaharu, kasihanilah dan ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membarui kami, agar mampu melakukan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Oleh karena itu, bentuklah kami untuk senantiasa memberi diri bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Inilah pengakuan kami ya Tuhan Allah kami. Dengan lembut Tuhanku, Kidung Jemaat 354, kita pujikan.
berita anugerah. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Mika pasal 7 ayat 17 sampai 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mensyukuri atas anugerah Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari kitab Bakti 44, mengalir dalam hatiku. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan janganlah takut dan janganlah patah hati. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita di seluruh dunia. Kitab Jemaat 457, Ya Tuhan, tiap jam kita nyanyikan bersama-sama meresponi petunjuk hidup baru. Di
kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelumnya kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian "Oh Sungai dari Allah". Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membuka dan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan otoritas yang daripadamu. Kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Karena pikiran kami, karena nalar kami begitu terbatas, maka kami mohon Engkau sendiri menyingkapkan kepada kami apa arti kehendak dan kebenaran-Mu bagi kami. Dan Roh Kudus tolong kami supaya firman ini berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan bersama-sama diambil dari Hakim-Hakim, Kitab Hakim-Hakim 4 ayatnya yang pertama sampai ke 24. Kita akan bersama-sama berdiri untuk menyambut firman Tuhan ini, dan kita akan bersama-sama membaca secara responsorial. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai 24. Perikop di dalam pembacaan kita yaitu Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergerak menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera
panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, Dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah ia yang mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patah dalam pelipis. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Kepadamu puji-pujian. Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita membaca bagian firman Tuhan Deborah dan Barak. Ada kisah keberanian yang kita dapatkan. Dan karena itu berdasarkan bacaan-bacaan tadi diberi tema upah keberanianmu, maju bersama Tuhan. Dengan kata lain mau dikatakan bahwa keberanian itu muncul karena Tuhan itu ada. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Mengapa 10 November dirayakan sebagai Hari Pahlawan? Oleh karena ada peristiwa heroik. Ada peristiwa yang penuh dengan keberanian di Surabaya. Ada dorongan cinta tanah air. Bendera merah putih biru diturunkan dan warna biru dirobek sehingga dia menjadi merah putih. Keberanian arek-arek Surabaya ini menunjukkan sebuah semangat, ya. Tidak saja keberanian fisik, tetapi sebuah rasa cinta tanah air yang membakar semangat perjuangan mereka. Keberanian ternyata bukan sekedar kekuatan fisik, ya. Tidak sekedar berani untuk mati, tetapi juga ternyata ada sebuah dorongan dari dalam, dorongan batin, dorongan jiwa. Dan karena itu keberanian tidaklah semata-mata sebagai sebuah kekuatan fisik. Saya punya teman badannya besar, ya. Saya ingat waktu dia jatuh sakit, maka dia dirawat di sebuah rumah sakit di Tangerang. Dan saya mengunjunginya dan mau pergi berdoa. Saatnya ketika saya melihat bahwa ada petugas medis mengeluarkan jarum suntik dan hendak melakukan penanganan medis, ya. Mungkin itu akan dipasang tali infus mungkin di dalam tangannya sehingga dicari bagian-bagian mana yang supaya jarum itu bisa masuk. Nah, pada saat itu teman saya yang badannya besar sudah keringat dingin, ya. Saya coba mengingatnya dan dia bertingkah 1001 macam supaya perawat tidak jadi. Tangan sebelah kanan sudah dipegang istrinya, yang satu dipegang oleh perawat, sehingga terjadi perdebatan yang sengit. Dan pada akhirnya perawat menangguhkan untuk tidak memasukkan jarum, menusuk tangannya. Untuk memasukkan jarum yang kecil di tangannya saja dia tidak berani. Padahal ternyata badannya begitu besar. Saya kira ada banyak orang yang seperti itu, yang mau disuntik saja dengan jarum yang begitu kecil, dia sudah meronta, bahkan juga ada yang jatuh pingsan. Ini menunjukkan bahwa ternyata keberanian itu tidak semata-mata dia mengandalkan kekuatan fisik. Tetapi sebenarnya apa yang kita baca, ada kisah yang menarik pada bagian firman Tuhan ini. Kalau bicara tentang keberanian, kita mengingat tentang Daud dan Goliat. Goliat itu turunan raksasa, sedangkan Daud itu adalah seorang anak kecil yang masih merah. Dan mana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat yang sedemikian besar itu. Tetapi sekali lagi pesan firman Tuhan jelas. Pada akhirnya Goliat bisa ditaklukkan. Kekuatan fisik Goliat itu tidak bisa diandalkan karena Tuhan tidak bersama dengan dia. Sebaliknya Daud yang masih kemerah-merahan, yang masih kecil itu, bersama dengan Daud
Daud bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan Daud. Daud bersama dengan Tuhan. Maka Goliat bisa ditaklukkan. Apalagi Musa melawan Firaun. Berkali-kali Musa merindukan supaya orang Israel itu keluar dari perbudakan. Tetapi Firaun berkeras. Sebuah keberaniannya yang muncul oleh karena Tuhan yang menjadi jaminan. Sehingga pada akhirnya Musa berhasil mengeluarkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tokoh apa lagi yang penuh dengan kisah keberanian? Jangan lupa saudara-saudara, di atas kayu salib keberanian itu dimiliki oleh Kristus. Keberanian bukan untuk melawan musuh-musuh manusia, tetapi keberanian yang dimiliki oleh Yesus Kristus dipentaskan di atas kayu salib untuk mengalahkan dosa manusia. Jadi saudara-saudara, keberanian tidak sama dengan nekat, ya, yang mengandalkan kekuatan fisik semata. Dalam bacaan kita menemukan beberapa unsur penting. Setidak-tidaknya kita mendapati bahwa dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24 ini ada 2 wanita yang memiliki keberanian yang luar biasa. Wanita yang pertama itu bernama Deborah dan wanita kedua bernama Yael. Yael itu adalah istri Heber. Dan istri Hebernya Yael inilah yang melakukan serangan terhadap panglima Raja Yabin, yaitu Sisera. Unsur-unsur yang kita perhatikan dalam bacaan ini, mengapa keberanian fisik itu tidak terlalu menjadi jaminan. Perhatikanlah bahwa firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, sebenarnya keberanian sejati itu diperoleh apabila pertama. Keberanian sejati itu kita peroleh apabila pertama-tama kita sadar akan panggilan Tuhan. Kita akan menjadi berani kalau kita sadar akan panggilan Tuhan. Deborah seorang nabiah, seorang hakim. Ia dipilih oleh Tuhan. Ia menjadi nabiah, tetapi juga dia menjadi pemimpin Israel, menjadi hakim atas orang Israel. Dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Ini perhatikan saudara. Ia bekerja bukan untuk karirnya. Dia bekerja bukan untuk mendapat pangkat, bukan untuk kenaikan jabatan, untuk dipromosikan, dan tidak mengejar upah materi. Sebagai nabi menyuarakan suara profetis. Karena sebagai nabi berarti mulutnya, matanya, tangannya, kakinya untuk menegakkan dan mewujudkan kehendak Allah bagi bangsa Israel. Sebagai seorang nabi, maka hidupnya menyuarakan, menegaskan tentang prinsip-prinsip kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah tenang. Dia melakukan kritik, dia menegur, dia mengingatkan, dia menasihati. Dia tidak tenang. Dia harus mengatakan, orang Israel suka atau tidak suka, dia harus menyampaikan. Karena dia sebagai seorang nabi, mulutnya menjadi mulut Tuhan, tangannya menjadi tangan Tuhan. Seluruh kehidupannya itu mengekspresikan, untuk menyalurkan, untuk menegakkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak heran menjadi nabi sebagai perempuan nabi, maka tidak heran banyak orang Israel tidak suka. Sehingga tentu saja dia sebagai wanita, ini berarti dalam pandangan, ya, kebanyakan orang bahwa wanita itu lemah, tidak punya kekuatan. Tetapi perhatikanlah bahwa Deborah memiliki
keberanian sebagai seorang nabi ya. Kritik yang pedas yang tentu saja menusuk hati dan pikiran orang Israel. Ada respon yang tidak senang terhadapnya. Tentu saja Deborah mendapatkan kritikan yang tidak mengenakan, tetapi dia tidak goyah. Sebagai seorang nabi dia harus tegak. Mengapa dia bisa kuat? Oleh karena ada kehadiran Tuhan. Oleh karena Tuhan yang memanggilnya, maka Tuhan juga yang menjadi jaminan. Dan Tuhan ada bersama dengan dia. Sebagai hakim, ketika Ehud mati, kan Ehud meninggal, maka Deborah tampil. Dan Deborah bukan saja sebagai nabi ya, tetapi juga dia sebagai hakim. Raja-raja yang memimpin Israel sudah mati, tidak ada lagi. Maka tibalah saatnya bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Dan Deborah termasuk sebagai pemimpin, sebagai hakim. Orang Israel datang padanya untuk mengidentifikasi kasus-kasus orang Israel. Ia menjalankan proses pengawasan secara rohani. Kamu melakukan dosa, kamu telah melakukan kejahatan. Maka dia melakukan proses penyelidikan, proses penelitian, mengidentifikasi karakter perbuatan-perbuatan orang Israel. Sebagai hakim dia harus menegakkan vonis. Jika engkau tidak bertobat, jika engkau tidak meninggalkan cara hidupmu yang sekarang ini, maka engkau akan mengalami hukuman yang dari Tuhan. Jika engkau tidak meninggalkan cara hidupmu, jika engkau tidak mengalami pertobatan, tidak bertobat, maka Allah akan menghukum dosa itu, dan berarti engkau juga akan mengalami murka Tuhan. Dua tugas ini, baik sebagai nabi ya, baik sebagai hakim, itu berarti Deborah sadar akan panggilan Tuhan. Nah, karena Tuhan yang memanggilnya, maka dalam wewenangnya sebagai nabi ya, sebagai hakim, bukan karena dengan kecerdasan intelektualitasnya, bukan dengan otonomi berpikirnya, tetapi karena Tuhan yang memanggil, maka Tuhan berdiri bersama dia. Tuhan ada bersama dia. Tuhan bersamanya. Kekuatan Deborah adalah sebuah energi yang ekstra dari Tuhan sendiri. Ya, kita bisa memiliki keberanian, kita bisa memiliki kekuatan yang maha dahsyat ini di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Dimanapun kita berada, jika kita menegakkan kehidupan kita sebagai seorang nabi, menyampaikan suara profetis, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka dorongan dari Tuhan sendiri itu akan memampukan engkau. Saudara-saudara, keberanian yang ada di dunia ini tidak sama dengan keberanian yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Akhir-akhir ini, bukan saja akhir-akhir ini, tetapi dalam sejarah peradaban, keberanian manusia pada satu sisi yang lain adalah keberanian melakukan kejahatan, keberanian untuk hidup secara kedagingan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan, ada uang nasabah sebanyak 22 miliar. Setelah nasabah ingin mencairkannya, ternyata sudah tidak ada uang sejumlah itu. Menurut dugaan, maka pimpinan bank cabang tersebut melakukan semacam penyelewengan. Dan tentu saja untuk melakukan ini adalah keberanian, bukan? Uang orang yang diputar tanpa diketahui oleh yang punya uang. Maka ini membutuhkan keberanian, keberanian tingkat tinggi, keberanian kaum intelektualitas yang dihormati dan diagungkan dalam dunia sekarang ini.
keberanian untuk mengambil kepunyaan yang bukan menjadi haknya. Keberanian-keberanian yang begitu sukar untuk dihancurkan. Korupsi itu luar biasa. Orang berani untuk korupsi. Orang berani untuk melakukan mencuri. Saudara, tapi beda keberanian yang dimiliki oleh Deborah, tapi karena dia sadar, justru karena dia mau melawan keberanian dunia ini. Apakah kita memiliki keberanian oleh karena kita sadar akan panggilan Tuhan, maka kita melawan setiap keberanian yang begitu keras melawan, sehingga seringkali kita diam membisu. Yang kedua, saudara-saudara, kita bisa memiliki keberanian apabila kita sadar akan visi Tuhan. Nah ini paling penting. Visi Tuhan berarti tujuan Tuhan. Ya, kita hidup bukan sekedar dengan tujuan kita sendiri. Menjadi orang yang percaya, menjadi warga gereja, orang yang percaya kepada Tuhan, berarti kita memiliki pengetahuan tentang visi hidup ini. Nah ini. Dan karena itulah maka kenapa ada keberanian kepada Deborah. Oleh karena dia memiliki kesadaran akan visi Tuhan. Ini saudara-saudara, orang yang memiliki visi, sadar akan visi Tuhan, maka orang ini memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa dipengaruhi kiri kanan. Dia tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Ini menjadi kekuatan. Walaupun penampilannya seringkali kelihatan lemah lembut, karena keberanian tidak bisa diidentikan dengan kekerasan, tidak sama. Orang yang lemah lembut, orang yang dipenuhi dengan kesopanan, dengan etika yang tinggi, tetapi mereka memiliki visi yang jelas dari Tuhan. Karena keberanian tidak identik dengan kekerasan, tetapi orang yang sadar akan visi Tuhan, maka kejahatan itu dikalahkan dengan kebaikan, kesombongan dikalahkan dengan kelemah lembutan. Keberanian dianugerahkan Tuhan sebagai kemampuan fisik juga jiwa untuk mencapai tujuan Tuhan sendiri. Kalau kita sadar akan visi Tuhan, maka Tuhan anugerahkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan jiwa. Coba lihat Abraham umurnya berapa. Coba lihat Musa umurnya berapa. Coba lihat Yosua dan Kaleb. Bahkan Kaleb itu usianya yang sudah lansia, tetapi semangatnya, kekuatannya. Kenapa dia memiliki kekuatan seperti orang muda padahal usianya sudah lansia? Oleh karena dia memiliki visi. Dia merindukan supaya bangsa Israel bisa mencapai tujuan, memasuki Kanaan. Saudara-saudara, kita seringkali mendengar bahwa makin tua makin jadi. Ada orang-orang yang sudah semakin tua, dia kaya dengan banyak pengalamannya, bukti-bukti empiris kehidupannya yang disiplin tinggi itu masih kuat di masa tuanya. Dan dia pakai kehidupan itu untuk mengajar dan mendidik orang lain. Itulah yang disebut dengan integritas. Itulah yang disebut dengan keteladanan. Mempertahankan keteladanan ini pada prinsip-prinsip takut akan Tuhan. Setidak-tidaknya orang yang sadar akan visi Tuhan, maka orang itu adalah takut akan Tuhan. Dia mengidentifikasi diri untuk menjauhkan diri dari perbuatan lahiriah. Dosa bagi dia itu adalah kotoran. Dosa bagi dia adalah kejijikan. Karena itu ia buang, ia tidak mendekatinya. Ini butuh juga keberanian. Keberanian untuk melihat dosa itu sebagai sebuah kotoran, sebuah bakteri, sebuah virus, sehingga itu harus jauh dari kehidupan saya. Deborah memiliki keberanian. Kenapa? Karena dia memiliki visi. Dia memiliki pandangan akan tujuan Tuhan
kepada orang Israel. Ini orang Israel ini harus berjalan, harus hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Saya sebagai nabi, saya sebagai hakim menangkap visi Tuhan ini untuk mengantarkan bangsa Israel kepada tujuan Tuhan. Kebaikan orang Israel, bangsa yang terhormat, itulah yang Tuhan mau. Tuhan menginginkan supaya Israel itu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan menginginkan supaya Israel itu menjadi bangsa yang terhormat. Tuhan menghendaki supaya orang Israel itu dikenal sebagai bangsa yang bertuhan. Karena itu mereka harus berpadanan. Mereka harus mengenakan pakaian kesempurnaan. Dan itulah yang harus dikawal oleh Deborah. Karena itulah keberanian muncul kepadanya. Saudara, bagi kita yang memiliki, yang menangkap visi Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi rumah tangga kita, kehidupan kita ini terhormat, kehidupan kita ini bertuhan, maka harus ada keberanian untuk menjaga jarak, untuk menempatkan. Jangan sungkan-sungkan. Jangan cepat untuk ikut arus, terbawa arus. Tapi harus ada keberanian yang muncul daripadamu untuk mengatakan ya kalau ya, dan katakan tidak kalau tidak. Jika engkau mengatakan ya padahal itu tidak, engkau mengatakan tidak padahal itu ya, maka itu berarti engkau masuk dalam perangkap si jahat, yaitu iblis. Maka engkau akan hancur, engkau akan digilas oleh ketakutan, karena dosa itu dipakai oleh iblis untuk meneror engkau, karena engkau telah merubah ya menjadi tidak, tidak menjadi ya. Tapi orang yang mengerti visi Tuhan, dia katakan ya terhadap kebenaran Tuhan, tidak terhadap perbuatan dosa. Terakhir, saudara-saudara, keberanian sejati itu menjadi milik kita apabila kita, nah ini saudara-saudara, memiliki patriotisme. Tahukah kenapa disebut patriotisme? Karena ada keberanian, bukan soal gagah dalam hal-hal yang negatif, tetapi patriotisme itu adalah rela berkorban. Ya, kita ingat bahwa dia Bung Tomo, ya, pada akhirnya juga diangkat sebagai pahlawan. Akhirnya juga banyak yang tewas. Para pejuang kemerdekaan kita gugur untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada semangat patriotisme, semangat kesediaan untuk berkorban. Siapa yang mau? Siapa yang mau untuk berkorban? Untuk kesenangan, untuk kesejahteraan orang mau. Tapi untuk berkorban, korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, siapa yang mau? Campur tangan Tuhan yang maha berdaulat, campur tangan Tuhan yang maha berkuasa menjamin akan orang percaya, akan hamba-hambanya. Ingat saudara-saudara, campur tangan Tuhan yang maha berdaulat, maha kuasa kepada saya dan saudara. Saya ingat saudara-saudara, dalam sejarah gereja ada seorang yang bernama Polikarpus, uskup di Smyrna. Jemaat Kristen di Smyrna dipimpin oleh seorang yang bernama Polikarpus. Kaisar Roma menangkapnya. Ia dibakar hidup-hidup.
Kalau engkau menghentikan kegiatan pelayanan, berhenti memberitakan Injil, berhenti mengabarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, engkau akan hidup. Tapi kalau kau terus-menerus memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan menerima konsekuensinya. Dan dia berkata, saya sudah melayani dia selama 80 tahun. Dan ia menyertai saya. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakan pelayanan ini. Maka Polikarpus ditahan, dibakar hidup-hidup. Rela berkorban, saudara. Petrus memberitakan Injil, dan sejarah gereja mencatat bahwa Petrus memilih untuk disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas, karena ia merasa tidak pantas disalibkan model seperti Yesus. Ada pilihan yang ia ambil. Ini sebuah keberanian. Pilihan oleh karena dia ingin membayar harga. Pengorbanannya, penderitaannya tidak menakutkan dia, tetapi justru patriotisme ini membakarnya. Penderitaan, kematian, ancaman bahaya tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi itu menjadi sebuah kebanggaan. Mati demi Kristus, mati demi salib Kristus, itu menjadi sebuah pilihan. Yohanes digoreng, Yesaya digergaji, ya. Yang digergaji itu kayu, tapi Yesaya digergaji untuk menegakkan kebenaran Tuhan. Kematian, penderitaan tidak menakutkan bagi mereka ini, tapi itu menjadi jalan untuk menemukan kemuliaan Tuhan. Tidak untuk bersenang-senang secara dunia, tidak untuk menikmati kesejahteraan materi, fasilitas yang diberikan oleh dunia ini, tetapi pada akhirnya itu merusak, menjadi tindakan yang destruktif akan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki semangat patriotisme? Apakah kita memiliki semangat rela berkorban untuk tugas pemberitaan Injil ini? I have decided to follow Jesus. Lagu itu membakar banyak para penginjil, para misionari, sekalipun mereka mengalami kematian, istri dan anaknya dibunuh. Tetapi setiap orang percaya yang meninggal, itu akan tumbuh benih-benih yang baru. Saudara-saudara, apakah keberanian ini ada pada kita? Atau kita mengatakan, ya semua agama sama saja, supaya kita merasa nyaman. Tetapi Polikarpus mengatakan, tidak, saya tidak mungkin menyembah kaisar sebagai Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang saya layani, itulah Yesus Kristus. Keberanian ini harus ada pada kita sekalipun ada ancaman. Saudara, itulah keberanian sejati. Keberanian sejati apabila kita sadar akan panggilan Tuhan. Keberanian sejati akan ada pada kita jika kita memiliki visi Tuhan. Keberanian sejati itu akan ada pada kita karena Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita memiliki semangat rela berkorban. Mari miliki keberanian sejati ini. Kemuliaan kita bukan ada di dunia ini, tapi kemuliaan kita kelak ada dalam kitab kehidupan yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Berbahagialah engkau yang dikaruniakan kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Berbahagialah engkau yang memiliki visi Tuhan. Berbahagialah engkau yang taat akan panggilan Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak teror yang datang padamu, tapi ingatlah, jaminan Tuhan ada padamu. Hidup kekal. Tuhan mengaruniakan kekuatan dan keberanian padamu. Amin.
Jemaat, mari kita responi pemberitaan firman Tuhan dari PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, dengan hati, dengan mulut, marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang membangkitkan semangat patriotisme kami, yang menyadarkan kami akan pentingnya visi hidup yang benar. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami hidup di dunia ini harus memenuhi akan panggilan-Mu, dan dengan demikianlah Engkau perlengkapi dengan kehadiran, dengan kuasa daripada-Mu. Kami berani untuk menegakkan kebenaran Tuhan selama Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu menegaskan kepada kami apa itu keberanian sejati. Karena itu Bapa, biarlah kami semua yang mendengarkannya dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pemberani dalam menegakkan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Bapa di surga, hamba menyerahkan akan semua program pelayanan di gereja-Mu ini. Setiap jam-jam ibadah melalui channel YouTube maupun Google Meet, sekolah minggu, pemuda, bahkan ibadah minggu. Tuhan menguduskannya supaya melalui sarana ini juga firman Tuhan tetap diberitakan di tengah-tengah keterbatasan oleh karena situasi pandemi COVID-19. Hamba menyerahkan seluruh jemaat supaya ada dalam lingkupi kasih sayang Tuhan, baik dari bayi, anak remaja, pemuda, orang tua, suami, istri, bahkan jemaat yang lanjut usia. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menemani mereka dan mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam percaya dan iman mereka. Karena Tuhan sanggup memelihara dan menjaga mereka sehingga ada ucapan syukur pada mereka. Mereka sembuh dari segala sakit penyakit mereka.
Mereka menjadi pemenang di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah pandemi ini. Mereka merasa campur tangan Tuhan hebat terjadi dalam hidup mereka. Mereka bernafas, mereka masih makan dan minum dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Mengingatkan mereka supaya mereka menjalin hubungan karena keberanian Tuhan untuk menjaga dan merawat mereka. Maka ada keberanian percaya mereka untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan, untuk konsisten memelihara iman mereka, menegakkan kebenaran Tuhan. Mereka yang sudah terkontaminasi COVID, mereka yang sakit jantung, ginjal, liver, kanker, tumor, dimanapun mereka berada, yang mengandalkan dan berseru kepadamu, biarlah kasih sayang dan kasih karunia Tuhan datang pada mereka. Ibu Ol Halimena, Bapak Buci, Bapak dan Ibu Sihombing, siapapun anggota jemaat yang mengalami kelemahan fisik, dalam doa ini kami mengetuk kasih sayang Tuhan untuk menjamah dan memulihkan mereka. Bapa, sebagai warga bangsa, warga negara, kami turut berdoa bagi setiap upaya pemerintah untuk upaya-upaya yang dilakukan menghentikan penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Tapi setiap upaya ini tentu mengalami banyak kelemahan. Karena itu Tuhan beri hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kami, supaya setiap aturan ditegakkan dapat dipahami bahkan diwujud nyatakan. Bapa di surga, kami juga mau menaikkan doa-doa pribadi kami yang berkenan kami panjatkan padamu saat ini. Syukur dan terima kasih untuk kemurahan Tuhan, karena hamba-Mu Ibu Susan Hutagalung, Tuhan tambahkan 1 tahun dalam kehidupannya pada tanggal 6 November yang lalu. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan oleh karena telah berlangsung peneguhan dan pemberkatan nikah akan Krishna bersama dengan Daniel. Biarlah rumah tangga baru mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ini semua doa dan syukur kami dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kini marilah bersukacita dengan memberikan kita masing-masing dan mengingat nats Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu mengucap bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupakan berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari NKB 199 ayat 1 dan 3. Kepada Yesus Tuhanku,
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami bersembahkan ungkapan syukur ini bagimu. Terimalah ya Allah sebagai tanda setia kami yang memberi diri kami kemuliaan-Mu. Ajarlah kami mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu. Dalam panggilan kami baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Mohon perhatian jemaat. Kami atas nama jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak. Kita akan masuk dalam ibadah minggu online melalui channel YouTube. Untuk ibadah minggu setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POG Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikuti bersama di gereja pada hari Minggu pukul 9 dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan jemaat diharap membawa masker masing-masing. Ibadah Pemuda. Ibadah Pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pompoghk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Ibadah Sekolah Minggu. Ibadah Sekolah Minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi Saudara Aldika Herosaki, HP 082111923649 untuk mendapatkan link Google Meet. Persembahan. Selama masa karantina, ibadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama atau Gregorius Julius Avandi, nomor rekening 1170062476221. Untuk selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Ibu Susan Loida Hutagalung yang dimana pada tanggal 9 November berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam kehidupan hari-hari maupun keluarga. Dan selamat ulang tahun juga kepada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Pembuluh Darah pada tanggal 9 November 2020. Tuhan Yesus memberkati rumah sakit kami agar tetap jaya selalu. Demikianlah atas warta jemaatnya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan. Marilah kita berjaga-jaga dalam mempersiapkan diri sedemikian rupa, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani, untuk diubahkan menjadi sebuah keberanian untuk mencapai kemenangan di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan. Nyanyian pengutus NKB 102, sebarkan wartanya.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus